Coba bayangin, ada satu wilayah di Indonesia yang hampir setiap bulan kebanjiran, sementara danaunya justru pelan-pelan menghilang. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan jadi semacam detektif lingkungan buat menguak apa sih yang sebenarnya terjadi di daerah aliran sungai atau Das Meko. Ini nih pertanyaan utamanya. Kok bisa ya sebuah wilayah yang harusnya subur malah terus-terusan kena bencana? Dan kenapa danaunya yang jadi sumber kehidupan banyak orang malah kayak lagi sekarat, tercekik sama lumpur? Ternyata jawabannya ada di bawah kaki kita, di tanahnya sendiri. Oke, kita langsung aja menuju lokasi investigasi kita, Subdas Meko di Sulawesi Tengah. Seharusnya tempat ini jadi penyangga kehidupan, tapi tanda-tanda kerusakannya udah parah banget, sampai-sampai pemerintah menetapkannya sebagai salah satu das prioritas yang harus diselamatkan secepatnya. Yuk, kita cek bukti-bukti di tempat kejadian perkara ini. Kita lihat ada banjir bulanan yang rusak, tanah yang terkikis parah, dan lumpur atau sedimentasi yang bikin Danau Poso yang jadi jantungnya ekosistem di sini makin hari makin dangkal. Dan tersangka utamanya, sepertinya mengarah ke hutan yang terus diubah jadi lahan tani dan rumah plus cara bertani yang kurang pas. Terus, gimana caranya para ilmuwan bisa tahu semua ini? Apa mereka cuma nebak-nebak aja? Tentu enggak dong, mereka punya perangkat khusus, semacam toolkit detektif gitu, buat mendiagnosis kesehatan sebuah lahan dengan sangat akurat. Dan alat utama dalam investigasi kita kali ini adalah sebuah formula yang namanya Rusle. Anggap aja ini semacam kunci rahasia buat memecahkan misteri hilangnya lapisan tanah yang super berharga dari DAS Meko. Nah, salah satu petunjuk paling penting dalam formula ini adalah erodibilitas tanah. Gampangnya gini, ada tanah yang bandel dan susah terkikis, ada juga yang gampang banget hanyut kena air. Nah, erodibilitas ini yang ngukur seberapa rapuh tanah itu. Ini petunjuk yang penting banget. Jadi, formula Rusle ini kayak puzzle yang terdiri dari 5 kepingan. Pertama, seberapa kuat hujannya. Kedua, seberapa rapuh tanahnya. Ketiga, kemiringan lahannya. Makin curam, makin bahaya kan? Keempat, ada tanamannya nggak buat jadi tameng tanah. Dan kelima, apa yang udah kita lakuin buat melindunginya. Kalau kelima petunjuk ini digabungin, kita bisa prediksi seberapa parah kerusakannya. Oke, peralatannya udah siap. Sekarang waktunya kita benar-benar ikuti jejak erosi ini dan lihat data bakal membawa kita kemana. Siapa nih biang keladi utamanya? Wow, oke, sekarang lihat data ini. Ini benar-benar bikin kaget loh. Area pemukiman itu kehilangan tanah hampir 540 ton per hektar setiap tahunnya. Sekarang coba kita bandingin sama hutan primer. Cuma 0,32 ton. Jomplang banget kan? Lahan pertanian kering juga jadi penyumbang erosi yang tinggi banget. Nah, grafik ini nunjukin perbedaannya secara visual. Ini bukti telaknya. Lihat aja, grafik untuk pemukiman itu menjulang tinggi banget. Sementara, grafik untuk hutan primer hampir nggak kelihatan saking rendahnya. Jadi udah jelas banget di mana masalah terbesarnya. Terus, kenapa hutan seefektif itu? Jadi gini, kutipan dari studi ini ngejelasin rahasianya. Pohon-pohon dan tanaman di hutan itu bekerja kayak sistem pertahanan super canggih. Daun-daunnya itu kayak payung raksasa yang mecah air hujan, biar nggak langsung menghantam tanah. Terus, akarnya di bawah itu kayak jaring yang super kuat, megangin tanah erat-erat biar nggak kabur kemana-mana. Keren ya? Oke, kita udah tahu penyebab erosinya. Tapi, seberapa parah sih dampaknya buat seluruh wilayah das ini? Sekarang kita bakal lihat gambaran besarnya. Kita mau memetakan mana aja area yang udah masuk zona kritis. Tunggu, apa sih maksudnya lahan kritis itu? Gampangnya, ini adalah lahan yang udah sakit parah. Udah rusak banget, sampai-sampai dia nggak bisa lagi ngejalanin tugasnya, baik buat nahan air secara ekologis maupun buat dipakai bertani secara ekonomis. Fungsinya udah jauh berkurang. Dan ini dia, angka yang paling menonjol. Berdasarkan analisis, ternyata 66%, iya, 66% dari seluruh area Subdas Meko itu diklasifikasikan sebagai agak kritis. Itu artinya 2/3 dari total wilayah. Ini benar-benar angka yang mengkhawatirkan. Grafik donat ini ngasih kita diagnosis lengkapnya. Mayoritas, yaitu tadi 66%, ada di kondisi agak kritis. Terus ada 10% yang berpotensi kritis, dan 1% yang kondisinya udah kritis banget. Jadi yang benar-benar masih sehat alias tidak kritis, cuma sisa 23%. Dan itu pun sebagian besar adalah area hutan primer yang tersisa. Perbedaan itu kelihatan banget loh secara fisik. Lahan kritis itu seringnya kelihatan gundul, kering, bahkan berbatu.
dan isinya cuma alang-alang. Beda jauh sama lahan sehat yang hijau rimbun, tanahnya subur, dan kaya bahan organik, dan kelihatan kokoh. Oke, setelah dengar diagnosis yang agak suram tadi, mungkin ada yang mikir, terus masih ada harapan nggak? Jawabannya, tentu saja ada. Nah, di bagian terakhir ini, kita nggak lagi ngomongin masalah, tapi kita fokus ke solusi. Rencana buat menyembuhkan dasmiku. Kerennya, studi ini nggak cuma nemu masalahnya, tapi juga ngasih resep buat pemulihannya. Resepnya jelas banget. Pertama, terapkan agroforestry, yaitu menggabungkan pohon dengan pertanian. Kedua, jadikan tanaman sebagai senjata utama buat konservasi. Ketiga, dan ini yang paling penting, libatkan masyarakat lokal. Merekalah kunci suksesnya. Dan terakhir, fokuskan energi dan sumber daya kita ke area yang paling rusak dulu. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Setelah semua data dan analisis yang rumit tadi, ujung-ujungnya solusinya mengerucut ke satu hal, menanam pohon. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu? Apakah dengan menanam pohon yang tepat, di tempat yang tepat, kita beneran bisa membalikan keadaan dan menyelamatkan seluruh daerah aliran sungai? Jawabannya ada di tindakan yang kita ambil setelah ini.